Ya, kita ke pertanyaan berikut. Selamat malam Pak Esra. Pak Esra penganut dikotomi. Tetapi bagaimana dengan Ibrani 4 ayat 12 yang menyatakan jiwa dan roh dapat dipisahkan? Padahal dikotomi mengatakan jiwa dan roh adalah sama. Dari Vicky. Ya, ini tentang antropologi Kristen ya. Antropologi Kristen, para ahli dan juga orang Kristen terbagi pada dua pandangan berbeda. Yang pertama itu pegang aliran trikotomi. Trikotomi itu mengatakan manusia dibagi menjadi tiga: tubuh, jiwa, dan roh. Tapi dikotomi itu mengatakan manusia hanya dua bagian saja, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Jadi jiwa dan roh sama. Nah, saya memang pemegang paham dikotomi. Kenapa saya percaya dikotomi? Karena saudara, kata bahasa Yunani maupun Ibrani yang digunakan untuk jiwa dan roh itu berbeda, tapi kedua kata itu selalu digunakan secara interchangeable atau bisa dibolak-balik. Misalnya saudara, kalau kitab suci ceritakan tentang orang yang mati, kadang-kadang dibilang bahwa rohnya, ya, kadang-kadang memakai roh. Misalnya Lukas 23 ayat 6. Kata ya Bapa ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Itu seharusnya kuserahkan rohku. Lalu dalam kisah 7 ayat 59, waktu Stefanus mati, Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Ya, dia menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang orang mati disebut menyerahkan roh. Tapi kadang-kadang digunakan menyerahkan jiwa. Ya, misalnya dalam kisah 35 ayat 18, kata nafas diterjemahkan itu soul atau jiwa. Atau juga dalam 1 ayat 17 ayat 17 ada kata nafas di sana adalah jiwa. Jadi orang mati itu bisa dibilang serahkan roh, bisa juga bilang serahkan jiwa. Juga kalau ada orang bangkit dari kematian, kadang-kadang dibilang rohnya kembali, kadang-kadang dibilang jiwanya kembali. Misalnya Lukas 8 ayat 55, maka kembalilah roh anak itu. Tapi ada ayat-ayat yang mengatakan kembali jiwanya. Misalnya 1 Raja-Raja 17. Lalu dia mengujurkan tubuhnya ke atas anak itu 3 kali. Dan dia berseru kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nefes anak ini ke dalam tubuhnya. Itu bahasa Ibrani nefes, yang artinya adalah jiwa. Jadi bisa rohnya kembali, bisa jiwanya kembali. Dan juga masih banyak contoh yang lain, ya. Dan juga kitab suci menurut saya berulang-ulang menunjukkan manusia hanya terdiri dari dua bagian. Misalnya Kejadian 2 ayat 7. Pada saat penciptaan hanya ada dua bagian. Pertama, tubuh yang dibuat dari tanah. Kedua, nafas hidup yang dihembuskan Allah. Lalu juga Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi debu seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu jiwa kemana? Hanya omong dua. Waktu orang mati, debu kembali menjadi tanah. Berarti tubuhnya kembali ke tanah. Tapi roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Tidak dibicarakan jiwa. Jadi memang dua. Dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata padamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini saudara, kata Yunani yang dipakai di sini harus diartikan, janganlah khawatir akan jiwamu. Akan apa yang hendak kamu makan, minum, jangan khawatir akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Jangan khawatir akan tubuhmu. Jadi pertama, jangan khawatir akan jiwamu. Kedua, jangan khawatir akan tubuhmu. Tapi roh tidak dibicarakan di sini. Ya, roh tidak dibicarakan di sini. Dari semua data ini jelas menunjukkan kata jiwa dan roh digunakan dalam pengertian secara interchangeable, dan itu menunjukkan bahwa pengertiannya sama antara jiwa dan roh. Lalu saudara tanya Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan seterusnya. Nah, memisahkan jiwa dan roh. Lah, kelihatannya dari sini trikotomi bisa benar. Karena memisahkan jiwa dan roh berarti jiwa dan roh terpisah. Memisahkan jiwa dan roh. Pikirkan ini. Roh dan jiwa dipisah. Berarti aslinya roh dan jiwa itu tidak terpisah. Lalu sekarang dipisahkan. Tapi ini tidak berarti bahwa memang jiwa dan roh itu sesuatu yang terpisah. Dua hal yang terpisah. Tidak. Roh dan jiwa itu satu. Tapi di sini penekanan konteks dekatnya adalah bahwa menekankan hebatnya firman. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang. Jadi ini ayat mau menekankan hebatnya firman. Maka firman itu hebat sehingga apa yang tidak bisa dipisahkan, apa yang harusnya satu, yakni tubuh dan jiwa dan roh, itu bisa dipisahkan. Maka firman bisa memisahkan jiwa dan roh yang harusnya adalah satu. Jadi dengan pengertian ini kita harus melihat bahwa sebenarnya jiwa dan roh itu adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Tapi itu mustahil dipisahkan. Tapi ayat ini mau mengatakan firman itu bisa lakukan hal yang paling mustahil sekalipun. Jadi Ibrani 4 ayat 12 tidak bisa dipakai untuk mendukung